Juru selamat tertulis di dalam Alkitab itu menggunakan huruf awal besar, J besar, juru selamat. Itu menjadi petunjuk bahwa juru selamat adalah kata ganti Allah. Konten kali ini yang keempat, saya akan menjelaskan pendalaman Trinitas untuk menjelaskan Yesus yang juga disebut sebagai juru selamat. Ini untuk mempertegas kebenaran Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia sebagai juru selamat manusia dari status mereka yang berdosa. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka karena telah berdosa, maka mereka terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan, sehingga manusia sejak saat itu berada di dalam alam maut. Karena mereka dalam alam maut, maka Yesus harus datang untuk menggantikan mereka, dalam kurung menebus. Sebenarnya menggantikan mereka, karena Yesus sudah menggantikannya, maka manusia tidak perlu berada dalam alam maut lagi. Karena Yesus sudah menggantikannya. Itulah yang dimaksudkan dengan juru selamat. Juru selamat tertulis di dalam Alkitab itu menggunakan huruf awal besar, J besar, juru selamat. Itu menjadi petunjuk bahwa juru selamat adalah kata ganti Allah. Ya, dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama juga menuliskannya. Banyak ayat tentang itu, tapi saya hanya membaca beberapanya saja. Selain itu bisa dilihat di layar atau dicari sendiri dalam Alkitab ya. Di Perjanjian Baru saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal 2 ayat 42. Demikianlah bunyinya firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 3 tertulis dengan jelas, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Lalu Yesaya 45 ayat 21, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi juru selamat yang menggunakan huruf awal besar J menjadi juru selamat itu sebuah kata ganti Allah yang ada dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Jadi Yesus disebut sebagai juru selamat karena dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk melakukan penebusan itu. Ulasan dan penjelasan tentang konsep Trinitas ini hanya merupakan gambaran samar-samar tentang kebenaran ilahi tentang Allah. Memang sudah cukup jelas dan tegas, tapi ini belum seluruhnya. Belum keseluruhan yang terbaik, masih jauh dari sempurna karena dibatasi oleh manusia yang tidak sempurna dan terbatas. Untuk mengenal Allah yang sempurna dan tidak terbatas dibutuhkan percaya berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, yang tertulis di dalam Alkitab sebagai kitab suci. Selama manusia masih berada di dunia ini, kita hanya bisa mengenal Tuhan dengan samar-samar saja atau tidak sempurna. Alkitab menuliskannya dengan jelas dan tegas bahwa pengetahuan manusia tidak sempurna. Tetapi nanti tiba saatnya kita akan mengenal Allah bukan dengan samar-samar lagi, tetapi dengan jelas setelah berada di surga nanti. Karena pada saat itu kita akan melihatnya dengan berhadapan muka. Yang paling terpenting saat ini adalah tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Alkitab menuliskannya ya. Di 1 Korintus 13 ayat 9 menuliskan bahwa pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
1 Korintus 13 ayat 12 juga menuliskannya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi pastikan Anda percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dapat berhadapan dengan Allah secara langsung di surga nanti. Konten yang keempat ini sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada yang konten ke-6 lagi. Untuk memahami konsep Trinitas dengan benar dan menyeluruh dan lengkap, pastikan untuk melihat konten ini sampai selesai. Terima kasih.